Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah menghitung waktu terjadinya ijtima dengan kitab Nurul Anwar ini. Pada kesempatan kali ini masih di channel YouTube Majelis Ilmu, kita akan mengetahui terjadinya ijtima itu hari apa. Kemudian setelah itu kita akan menghitung huruf syams. Sekilas perhitungan kita kemarin untuk ijtima terjadi jam 9 lebih 19 menit lebih 54,63 detik dalam satuan WIB ini ya. Kemudian harinya hari apa terjadi ijtima? Nah, ini kita lihat lagi hasil perhitungan harokatul matlubah kita. Di harokatul matlubah sebelum kita menghitung satu syams, di sini ada angka 5 menunjukkan hari ini. Kita tulis di sini harinya hari kelima, sama dengan ini kita tulis ini hari kelima. Hari kelima ini maksudnya Kamis. Kalau semisal harinya 1 ya Ahad, 2 Isnin, 3 Salasah, 4 Rabi atau Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, 7 Sabtu. Itu untuk mengetahui hari ijtimanya. Kemudian satu ini yang akan kita bahas berikutnya tentang huruf syams atau terbenamnya matahari. Huruf syams ini penting kita hitung, penting kita ketahui dalam konteks pelaksanaan ru'yatul hilal. Karena kita melaksanakan ru'yah itu sekali lagi ketika matahari sudah terbenam, baru kemudian kita melaksanakan ru'yatul hilal. Jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu kapan huruf syams itu terjadi. Secara konsep, yang dimaksud terbenamnya matahari ini dalam konsep ilmu falak itu ketika matahari dikatakan terbenam ini ketika piringan atas matahari menyentuh ufuk. Kalau saya ilustrasikan, ini saya ada aplikasi Stellarium. Ini yang saya bidik, ini sudah sun matahari. Semisal sekarang tanggal 8 bulan Mei 2020 jam 15:47 posisi matahari ini ketinggiannya 21 derajat di atas ufuk, azimutnya 291 derajat. Coba ini kita geser ke bawah jam 16 nanti. Oh, jam 16:47 matahari sudah di situ posisinya. Ini dengan markas perhitungan di Pondok Al Hasaniyah, Sendang Senori, Tuban. Kemudian kalau jam 16:49 semakin turun supaya lebih tampak, kita coba atmosfernya kita gelapkan. Ya, ini ada tulisan sun matahari. Ini masih siang, cuma atmosfernya kita tampakkan agak gelapkan seperti itu supaya nampak pergerakan mataharinya. Ini kita geser, semakin menitnya kita percepat, matahari semakin ke bawah. Kita coba ini. Ya, kemudian kita tambahin menitnya jam 17:12 matahari sudah mau ke bawah, 17:18. Nah, dalam kondisi seperti ini belum bisa dikatakan matahari sudah terbenam. Karena apa? Piringan atas matahari ini belum menyentuh ufuk. Tadi sekali lagi saya katakan dalam konteks ilmu falak, matahari dikatakan terbenam ketika piringan atasnya sudah menyentuh ufuk. Kalau baru piringan bawahnya saja yang menyentuh ufuk, maka itu belum dikatakan terbenam. Dikatakan terbenam, sekali lagi saya katakan, ketika piringan atasnya, ketika bagian atasnya itu menyentuh ufuk. Oke, kita lanjutkan ini menitnya 17:16. Ya, ini masih belum terbenam, masih proses ya, belum sampai terbenam. Nah, ketika piringan atasnya ini sudah menyentuh ufuk seperti ini, kalau kita tampakkan
Ya ini bagian atasnya ini pas di ufuk. Pas di ufuk pada waktu itulah matahari dikatakan terbenam. Ilustrasinya seperti itu. Nah, dalam kajian ilmu falak ini dalam kajian ilmu falak ini matahari dikatakan terbenam itu ketika ketinggian matahari, kalau kita formulasikan, kita rumusnya seperti ini. Min kurung buka SD semi diameter. Semi diameter itu yang dimaksud semi diameter matahari itu ini. Matahari kalau kita ukur dari atas ke bawah ini namanya diameter matahari. Semi itu artinya setengah diameter, berarti dari tengah ini ke tepinya ini, tidak dari tepi ke tepi tapi setengah diameternya ini. Setengah diameter. Kenapa setengah diameter? Karena data matahari biasanya ngitungnya dari tengah, maka dari tengah ke tepi ini kita perhitungkan. Setengah semi diameter matahari ditambah refraksi. Refraksi itu pembiasan cahaya, karena cahaya masuk ke media yang punya kerapatan yang berbeda. Ketika cahaya matahari melewati atmosfer dengan kerapatan yang berbeda, maka matahari yang tampak oleh mata kita dengan matahari yang sebenarnya itu ada selisih ketinggian. Itulah yang dimaksud refraksi. Kemudian dip ini kerendahan ufuk. Koreksi karena yang disebabkan oleh beda pandang kita terhadap objek langit, disebabkan karena ketinggian tempat pengamatan kita. Ini ibarat kata semisal yang kita sedang mengadakan pengamatan matahari, yang satu mengamati pas di tepi pantai, yang satu di atas menara setinggi 500 meter semisal dari pantai itu, maka yang di bawah akan melihat matahari lebih cepat terbenamnya. Dia di bawah sudah melihat matahari terbenam, tapi yang di atas menara matahari masih tampak, masih belum terbenam. Lah, perbedaan waktu, koreksi waktu semacam ini dinamakan dip atau kerendahan ufuk. Semi diameter ini biasanya nilainya di kisaran 16 menit. Sedangkan refraksi biasanya di kisaran 34 menit. Ini saja dua ini kalau kita tambahkan sudah 50 menit. Semisal nilai dip kita buat 10 menit, 50 tambah 10 berarti 60 menit atau setara dengan 1 derajat. Maka biasanya ketinggian matahari ketika maghrib itu kadang diformulasikan dengan min 1 derajat. Tapi apakah pasti min 1 derajat? Belum tentu, tergantung nilai dipnya. Kalau nilai dipnya tinggi maka semakin tinggi pula. Misal nilai dipnya 20, berarti 16 tambah 34 tambah 20 menit. Ya, berarti 70 menit atau sama dengan 1 derajat 10 menit. Karena ini negatif maka min 1 derajat 10 menit. Seperti itu. Jadi tergantung nilai dipnya juga. Tapi biasanya rata-rata untuk ketinggian matahari, ketika matahari terbenam, orang memakai ketinggian min 1 derajat. Ini ketika matahari terbenam. Bagaimana kemudian kitab Nurul Anwar ini membicarakan tentang terbenamnya matahari dan memperhitungkan tentang terbenamnya matahari. Di sini saya ulas tentang terbenamnya matahari. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Di kitab Nurul Anwar ini pada halaman 99 pada jadwal falaknya, ya, bukan yang risalahnya tapi yang jadwal. Di halaman 99 ini ditampilkan jadwal waktu sholat dengan jam istiwa atau jam setempat untuk daerah-daerah lintang selatan 6-8 derajat. Jadi ini terpakai untuk daerah yang berada di lintang selatan mulai dari min 6 derajat sampai min 8 derajat. Karena lintang selatan berarti min, ya. Kita lihat di sini ada data mulai tanggal 10 Januari 28 sampai kemudian Desember ini. Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini. Nah, di sini
ditampilkan data waktu sholat mulai dari asar, maghrib, isya sampai duha. Yang kita pakai dalam konteks mengetahui huruf syams ini data maghribnya ini. Data maghribnya ini. Nah, di sini datanya ini ditampilkan untuk 1 tahun, hanya saja tidak ditampilkan per hari. Semisal ini April, habis tanggal 3, tanggal 7, tanggal 4, 5, 6 tidak dicantumkan di sini. Langsung tanggal 3, 7, 10, 14 dan seterusnya. Mei, begitu juga Mei, Juni dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui terbenamnya matahari dengan tabel ini. Tabel ini disajikan dalam satuan waktu istiwa. Waktu istiwa, sekali lagi saya sampaikan, yang dimaksud waktu istiwa itu perhitungannya dari ketika matahari istiwa, atau matahari istiwa itu ya tengah hari itu. Jam nolnya itu ketika kurang lebih jam 12 siang. Artinya apa? Ada selisih 12 jam dengan jam WIB yang kita pakai. Kalau jam WIB yang kita pakai mulainya dari pertengahan malam, jam 00. Maka nanti perlu ditambah dengan 12. Maka di sini dalam perhitungan terbenamnya matahari, kalau kita ingin menginginkannya dalam satuan WIB, maka di sini kita bisa menghitungnya dengan rumus huruf waktu istiwa. Di sini waktu istiwa yang ada di kitab ini, tabel ini, kemudian ditambah 12. Kenapa tambah 12? Karena tadi ada selisih 12 jam dengan jam WIB yang kita pakai. Kemudian dikurangi perimbangan waktu kota yang dimaksud. Maksudnya dari waktu maghrib yang ditampilkan di sini untuk menjadi WIB perlu dikoreksi dengan perimbangan waktu. Perimbangan waktu dalam kitab Nurul Anwar ini sudah disajikan dalam tabel ya, ada tabelnya. Ada tabelnya. Kita bisa melihat pada mana? Perimbangan waktu. Ini halaman 98. Daftar perimbangan waktu. Ini sudah ada tabelnya. Nah, seperti ini. Hanya saja perimbangan waktu di sini ini dipakai untuk kota Jepara. Maka untuk kota lain selain Jepara, cara menghitung perimbangan waktunya saya rumuskan seperti ini. Perimbangan waktu untuk kota lain selain Jepara, ini rumusnya perimbangan waktu Jepara ditambah kurung buka 2 kali, bujur tempatnya berapa, kota semisal kita di sini menghitung Jakarta, maka bujur tempat Jakarta berapa, kurangi bujur Jepara, kurung tutup bagi 15, kurung tutup. Baik, kita coba praktekkan dalam perhitungan. Pertama kita hitung dulu perimbangan waktunya. Ini ya seperti ini. Ini yang sudah saya hitung, kita coba ulangi menghitung ya. Perimbangan waktunya sama dengan perimbangan waktu Jepara. Karena ini tanggal 23 April sudah diketahui perimbangan waktunya 25 menit ditambah kurung buka bujur tempatnya. Bujur tempat kota yang kita maksud berapa? Karena Jakarta ini bujur tempatnya. Kemudian kita kurangi bujur Jepara, ini kurung tutup, sebelumnya ini kita tambah kurung buka. Kemudian dibagi 15, kemudian kurung tutup. Inilah nilai perimbangan waktunya. Ini nilai perimbangan waktunya untuk Jakarta. Perimbangan waktu Jakarta. Ini nilainya. Sudah, ini kita ketahui. Kemudian kita hitung hurufnya. Hurufnya dalam WIB sesuai rumus huruf waktu istiwa. Ini kita klik tambah 12 dikurangi perimbangan waktu tadi yang kita hitung. Kalau Jakarta ya kita hitung perimbangan waktu Jakarta, kalau Banten ya kita hitung perimbangan waktu Banten dan seterusnya. Ini karena Jakarta udah kita hitung, ini kita enter, ya inilah hasilnya. Jadi huruf
atau terbenamnya matahari di Jakarta tanggal 23 April 2020 itu jam 17 lebih 52 menit lebih 24 detik dalam satuan WIB. Dalam satuan WIB. Ini hurufnya atau terbenamnya matahari. Data ini bisa saja ada selisih dengan hasil perhitungan dengan sistem lain. Kenapa? Karena di sini Musonef Kitab Nurul Anwar ini menyajikan data terbenamnya matahari ini tidak per hari tapi sudah lewat sekian hari. Ada selisih bahkan ini ada selisih, kadang ada pembulatan di sini, ada pembulatan. Yang semula untuk mengetahui tanggal 23 April semisal tadi kita bahas 23 April di tabel ini cuma ada 21 sama 25. 23 berarti harusnya kan tengah-tengah antara 21 dan 25. Harusnya waktu hurufnya jam 6 lebih 1,5 menit seperti itu. Tapi cuma di sini ditulis waktu-waktu tertentu saja 21, 25 sehingga harus kita bulatkan. Nah, hal semacam itu mungkin saja akan berpengaruh terhadap sistem perhitungan lain. Hanya saja dengan konsep seperti ini sudah cukup untuk mengetahui huruf dalam satuan WIB ini. Kalau kita sudah mengetahui hurufnya, istimak juga sudah, kita kemudian juga bisa memperhitungkan umur hilal. Umur hilal ketika huruf syamas. Umurnya hilal ketika huruf syamas itu berapa? Yang dimaksud umur hilal itu ngitungnya dari istimak. Jadi pas ketika istimak umur hilal 0, 1 jam setelah istimak maka umur hilal 1 jam. 2 jam setelah istimak umur hilal 2 jam dan seterusnya. Di sini kalau kita hitung dari istimak menuju huruf syams, umur hilal bisa kita hitung rumusnya huruf dikurangi istimak. Kita masukkan sama dengan hurufnya ini dalam WIB, istimaknya ini. Ini hasilnya. Kita rubah ke derajat menit detik, kita copy. Artinya ketika tanggal 23 April 2020 itu umur hilal sudah 8 jam lebih 32 menit lebih 29,37 detik. Nah, seperti itu. Ini biasanya di antara parameter yang dipakai dalam kriteria MABIMS. Ada umur hilal, ketinggian hilal, kemudian elongasi. Nanti untuk ketinggian hilal akan kita bahas lebih lanjut. Sampai pada tahap ini kita sudah bisa menentukan dan kita sudah mengetahui istimaknya terjadi hari apa, jam berapa, kemudian hurufnya jam berapa, umur hilalnya berapa jam, berapa menit, berapa detik. Ya, ini yang kita sampaikan pada majelis ini. Silahkan channel ini di like, subscribe, di share. Akan kita lanjutkan pembahasannya di waktu yang akan datang. Itu dulu dari saya. Akhron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.